walaupun dalam kondisi ya di luar kita cuacanya sangat ekstrim, mudah-mudahan tatap maya kali ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk petugas hari ini langsung saja untuk yang membuka dan menutup acara Pak Gugum. Siap ya Pak Gugum? Siap. Yang membaca doa di awal dan di akhir Pak Saipal ya, Pak Saipal membaca doa di awal dan di akhir. Dan untuk pengingat waktu Pak Bayu, siap ya Pak Bayu? Ya, siap, siap. Ya, sepertinya kita mulai saja. Silahkan kepada petugas dimulai saja. Mangga Pak Gugum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali tetap maya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Untuk hari ini sebelum kita mulai ada pembacaan doa dulu sama Pak Saipal. Dipersilahkan mangga Pak Saipal. Pak Saipal handphonenya nggak bisa ada suaranya kayaknya Pak Gugum sama Pak Gugum Pak aja. Bayu aja lah. Silahkan Pak Bayu. Ya, baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita melaksanakan diskusi pada hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah dan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut percaya masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah selesai, maka saya kembalikan lagi kepada Pak Gugum. Ya, alhamdulillah sudah selesai baca doa. Saya kembalikan ke Pak Pasya untuk selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Mangga Pak Pasya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya sebelum materi kita kasih aplaus dulu buat kita semua hari ini. Kenapa? Karena memang sudah saya sampaikan barusan ke Pak Yusuf dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kelas kita termasuk kelas yang sangat produktif. Memang tugas-tugas alhamdulillah sampai hari ini terlihat tinggal satu orang lagi yang memang RTL belum. Ada beberapa kelas yang memang di kelas yang lain banyak tugas-tugas yang molor Bapak Ibu. Termasuk modul-modul sebelumnya. Ada yang modul 2 belum selesai, ada 8 tugas lagi, ada 7 tugas lagi. Mungkin ada 3 tugas lagi. Tapi alhamdulillah di kelas kita ya yang saya sampaikan tadi kita tinggal RTL saja dan mungkin itu pun satu orang dan mungkin nanti bukti karya. Dan mudah-mudahan bukti karya pun saya akan perjelas lagi. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan kita memudahkan diri sendiri juga terkait dengan pilihan-pilihan bukti karya yang harus diupload. Yang penting bukti karya selesai sesuai dengan indikator dan kriteria penilaian, nanti kelulusan insya Allah lah itu ya, menyesuaikan dan mengikuti ya Pak Ibu. Itu saja untuk awalan. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berada di ruang virtual ini. Alhamdulillah kita kembali bisa bertatap maya ya setelah beberapa hari yang memang kita berhenti dulu dan mungkin nanti pun sama kita fokus juga ke bukti karya yang akan disampaikan materinya oleh saya sendiri hari ini. Mungkin
sudah ada gambaran atau selentingan dari rekan-rekan yang lain terkait dengan bukti karya yang akan dibuat nanti. Izin Bapak Ibu share screen untuk materi hari ini. Diusahakan hari ini on time, selesai jam 4 ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Izin. Sudah, Pak. Siap, baik. Untuk materi hari ini, umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang sudah Bapak Ibu buat kemarin dan mungkin juga saya lihat sudah juga disampaikan ke komunitas belajarnya masing-masing dan applause yang luar biasa. Saya melihat satu persatu video dari Bapak Ibu semua yang memang diterima dengan baik terkait dengan RTL yang sudah Bapak Ibu susun. Termasuk saya lihat juga yang memang kolaborasi antara misalkan Pak Bayu, Bu Dieni dan juga Pak Edet. Yang memang kan beliau berkolaborasi ya terkait dengan RTL-nya, alhamdulillah diterima dengan baik dan mungkin bekerja sama juga dengan Wakasek Kurikulum dan yang lain-lain saya lihat ya seperti itu. Dan juga Bu Silmi, Fasaipal pun sama juga, beliau juga menyesuaikan dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Apalagi Bapak Ibu yang memang sendiri di sekolahnya juga menyampaikan RTL di sekolahnya masing-masing. Satu itu umpan balik Bapak Ibu terkait dengan RTL, yang kedua pengantar bukti karya yang memang harus betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu terkait dengan bukti karya. Ini adalah tugas akhir ya Bapak Ibu. Tugas akhir ini juga syarat kelulusan Bapak Ibu di kegiatan diseminasi PKG PJOK. Untuk durasinya Bapak Ibu 2 JP. Selanjutnya ini untuk kesepakatan kelas. Yang pertama menghargai waktu, yang kedua aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, menghargai semua usaha dan semua ikut berpartisipasi. Itu untuk kesepakatan kelas. Selanjutnya untuk tujuan, ada 2 tujuan dari sesi siang hari ini atau sore hari ini. Mohon maaf, Bapak Ibu dapat mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Itu 1 JP ya Bapak Ibu, ada umpan balik. Tapi memang nanti di situ akan dipersempit waktunya, tidak 1 JP karena memang pembahasan di tujuan yang kedua. Bapak Ibu membuat dan mengunggah bukti karya itu di platform Merdeka Mengajar atau PMM, karena materi di tujuan sesi kedua itu sangat panjang. Jadi untuk umpan baliknya RTL saya persempit waktunya seperti itu. Agenda sesi pertama pengantar umpan balik 7 menit. Yang kedua pertanyaan pemantik umpan balik RTL 8 menit, analisis dan umpan balik RTL 30 menit. Yang keempat pengantar bukti karya 45 menit atau 1 JP, dan ini bisa saja berubah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan sendiri.
pengantar umpan balik atau RTL. Ini Bapak Ibu yang kemarin saya sudah tayangkan terkait dengan RTL yang Bapak Ibu buat harus mencakup yang pertama bentuk RTL atau rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat disampaikan di komunitas belajar maksimal 9 slide ya Bapak Ibu. Saya rasa atau saya lihat sudah masuk ke kategori tersebut dan memang komponen program yang 8 komponen program yang kemarin saya sudah sampaikan juga itu juga sudah masuk. Saya lihat ada beberapa peserta yang memang masih samar-samar, tapi tidak apa-apa karena memang kita masih berproses ya Bapak Ibu. Nanti kita mungkin ke depannya ketika membuat rencana tindak lanjut atau misalkan proyek lagi di sekolah lebih memperhatikan lagi komponen-komponen program ketika akan menyampaikan RTL di sekolah seperti itu. Ini perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk penilaiannya, yang pertama harus mencakup tujuan program, ya Bapak Ibu. Yang kedua, kelengkapan rencana dan struktur program. Yang ketiganya, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh saya sendiri selaku fasilitator berdasarkan unggahan yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu di LMS. Yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan yang kemarin sudah disampaikan oleh saya sendiri. Jadi bukan yang sudah berjalan, tetapi memang yang akan dijalankan oleh kita ya. Selanjutnya di dalamnya terdapat notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu susun. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang lain yang relevan. Jadi harus ada videonya, foto kegiatan, dan dokumen lain. Saya lihat ini sudah mencakup juga ya Bapak Ibu. Videonya saya lihat sudah ada, foto kegiatannya pun memang ketika videonya ada, kalau foto kegiatan tidak ada pun saya tidak akan mempersulit ya Bapak Ibu, karena memang sudah jelas real gitu. Di video pun sudah terlihat. Dan dokumen lain yang memang seperti daftar hadir ya, daftar hadir, notula atau catatan diskusi itu ada. Ini pun merupakan aspek penilaian yang dinilai oleh saya sendiri selaku fasilitator. Nah ini untuk rubriknya yang mungkin di Bapak Ibu tidak akan muncul, tapi di saya sendiri selaku fasilitator muncul ya, karena saya sendiri yang menilai seperti itu. Yang pertama, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kriteria sangat baik, cukup, kurang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ketika sangat baik itu tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya atau di kehidupan nyata lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, tujuan program, masih tujuan program, kriteria penilaiannya mendukung penumbuhan suara yang kemarin choice, voice, dan ownership yang memang disampaikan oleh Pak Yusuf ketika penyampaian RTL di KBS-nya. Saya lihat Pak Yusuf menyampaikan choice, voice, dan ownership. Nah, ketika disampaikan akan lebih jelas lagi penilaian yang saya berikan, lebih mudah ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak melihat lagi atau mencari lagi terkait dengan ada enggak nih misalkan ya yang Pak Gugum
Yang Pak Gugum, mohon maaf Pak Gugum belum diperiksa ya oleh saya, baru mau ya. Karena memang ada halangan, mungkin Pak Gugum tidak apa-apa ya. Nah, ketika memang sudah disampaikan choice voice dan ownership-nya, ya saya akan lebih mudah untuk menilai Bapak Ibu sekali lagi. Nah, untuk kriterianya sama juga, sangat baik, cukup, dan juga kurang. Ya, cukup sepertinya untuk rubrik penilaian Pak Ibu. Nah, ini untuk secara ringkasnya, untuk ringkasan rubrik penilaian RTL itu, yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dan struktur program ya Bapak Ibu, yang kedua keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Yang disampaikan tadi ada sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, setiap komponen ada yang memang tujuan program itu ada 3, untuk kelengkapan rencana dan struktur program itu ada 4, ya. Keterlibatan komunitas itu ada 3, dan juga rencana evaluasi program itu indikator penilaiannya ada 3 juga, ya. Saya akan sampaikan rencana evaluasi program saja, yang paling bawah ya, biar nggak terlalu panjang. Lini masa evaluasi yang jelas. Nah, ini harus ada lini masa, jarak ya, tahapan evaluasi ketika Bapak Ibu melakukan evaluasi. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, datanya dari mana ya. Bisa misalkan menggunakan angket, atau misalkan observasi, dialog, survei ya, seperti teknik pengambilan datanya yang di poin 13 ya. Mau observasi, dialog, survei, wawancara, atau yang lain. Yang penting memperlihatkan atau Bapak Ibu berusaha untuk mengevaluasi program yang sudah Bapak Ibu laksanakan, atau ketika memang belum, berarti terancang tuh lini masa evaluasinya dengan jelas seperti itu. Ini untuk ringkasan rubrik penilaiannya. Total skornya 100. Ketika memang sangat baik semua, ya otomatis 100 ya Bapak Ibu. Sangat baik itu poinnya 7,69 di situ. Ini ada pertanyaan pemantik, ada 3 pertanyaan pemantik. Silakan boleh diutarakan langsung saja sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan 1 pertanyaan, 2 juga pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika menyampaikan RTL di KBS atau Komunitas Belajar Sekolah. Yang pertama, apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL yang tadi? Apakah sudah mengacu pada rubrik yang menurut Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu membuat RTL kemarin dan disampaikan? Apakah sudah mengacu pada rubrik yang ini atau belum? Silakan boleh disampaikan Bapak Ibu. Boleh raise hand langsung saja, silakan. Ya, ayah dulu mangga, silakan ya. Punten we kasadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari menurut ayah macet tarosan, terus mendekati lah. Mendekati lah ya. Ya, mendekati lah gitu. Karena ini merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali. Pertama kali, dan mudah-mudahan selanjutnya seperti itu gitu. Untuk memecahkan permasalahan khususnya di pembelajaran PJOK ya. Apalagi sekarang sudah ada komunitas belajaran. Dari dulu juga memang sudah ada komunitas belajar seperti KKG masing-masing di sekolahnya, dan juga KKG di tingkat kecamatan.
Hanya yang pertama kali gitu ayah menyampaikan rencana tindak lanjut melalui PKG PJOK ini. Dan mudah-mudahan apa yang ayah buat itu minimalnya lah sudah mendekati ya sesuai dengan yang diharapkan oleh fasilitator itu. Maksimalnya ya seluruhnya seperti itu gitu. Itu menurut pengalaman pertama menyampaikan RTL di depan rekan-rekan, walaupun kita sering apa istilahnya berbicara, tapi itu hanya sharing biasa aja, ngobrol-ngobrol setelah anak-anak istirahat, ngobrol di dalam kelas. Tapi secara apa istilahnya resmi itu baru pertama kali seperti itu. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang betul sekali yang dikatakan oleh ayah tadi, ya pengalaman berharga lah ya yang saya rasakan pun gitu. Ketika memang kita membuat suatu program dari nol sampai katakanlah selesai programnya dan akan direalisasikan, terkadang kita hanya ngomong saja ya ke kepala sekolah akan merealisasikan program tersebut tanpa ada berembuk dulu seperti apa gitu ya, apalagi situasinya di sekolah dasar. Dan alhamdulillah saya lihat untuk penyampaian materi atau RTL yang akan dilaksanakan oleh ayah di sekolah kemarin, dilibatkan di situ juga moderatornya langsung kepala sekolah sendiri, saya lihat ya luar biasa, kepala sekolah langsung, dan memang motivasinya luar biasa. Imbasnya saya lihat bahwa kepala sekolah yang ada di ayah juga memberikan efek besar. Harusnya seperti ini loh, guru PAI, guru kelas juga menyampaikan program-program yang memang di komunitas belajar itu jelas, ada PowerPoint-nya, ada lini masanya, ada programnya jelas terstruktur seperti itu. Saya lihat ya sangat relevan sekali dan applause yang luar biasa gitu ya untuk sekolah ayah dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih ayah yang telah menyampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Ya, mangga Pak Yusuf, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lihat sudah sesuai atau belum dengan rubrik, kayaknya sama sih kayak ya, mendekati lah gitu. Hanya memang kemarin di waktu penyampaian itu, kalau saya yang jadi masalah kemarin kan proyeknya untuk kelas atas, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ternyata guru kelas-kelas bawah yang nagih, Pak, kelas 1, kelas 2, 3 kapan? Saya lihat itu. Ya. Jadi saya punya PR juga gitu untuk tahun depan, kayak atau semester depan untuk kelas bawah gitu, seperti itu. Dan saya kemarin juga ikut membantu di rekan yang lain. Ternyata guru kelas ada yang ngomong, oh geningan guru olahraga teh cara petang cenah ngaromong nanti geningan gitu. Alhamdulillah dapat applause juga. Dan ternyata kalau saya sampaikan model SEM itu, saya juga baru tahu di guru kelas juga ternyata ada namanya bukan SEM tapi disebutnya STEP. Ya, STEP di guru kelas. Oh, saya berarti ya akhirnya diskusi juga gitu kan, sharing juga dengan guru kelas. Nah, mungkin itu Pak Pasir yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Eden, mangga. Terima kasih, hatur nuhun. Mungkin sebenarnya kalau gambaran secara umum ya memang seperti apa yang Pak Yusuf dan juga Pak Ibrahim kemukakan. Namun kalau di SMA sebetulnya setiap tahun ya, setiap semester mungkin Silmi, Anggia juga tahu lah ya. Kalau di sekolah di SMA Sukaja itu pasti gitu. Setiap semester kadang-kadang ya, pasti ada itu yang namanya kelas meeting gitu. Ya. Cuman mungkin kalau secara resmi seperti ini gitu, sampai dilaporkan perencanaan itu biasanya itu bagian kesiswaan kalau dulu. Jadi kesiswaan kita hanya sebagai pelaksana gitu, bukan membuat rencana seperti ini. Tapi alhamdulillah kemarin saya coba ke kesiswaan, bahkan ya alhamdulillah menyambut dengan baik gitu. Kesiswaan kemudian sana juga alhamdulillah, karena mungkin baru ya kami membuat ini RTL.
Sehingga kesiswaan itu, oke Pak Edit siapkan mana gitu. Sampai seperti itu kan gitu. Alhamdulillah welcome lah gitu. Dan kebetulan memang nanti Desember akan ada kelas meeting itu seperti itu kan 3 cabang olahraga. Mungkin itu kalau di SMA seperti itu mungkin ya Pak. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eden. Memang betul sekali. Setiap tahun kalau saya rasa atau setiap semester saya pun mengalami, karena tingkatan SMA itu saya dulu meskipun bukan ketua OSIS, saya sebagai ketua di Sekbid olahraga ya, tiga tahun kalau nggak salah. Dulu itu dari kelas 1 sampai kelas 3 di OSIS itu memang dilibatkan di olahraga gitu. Di ketika memang ada kegiatan kelas meeting itu, apalagi khusus kecabangan olahraga, ya memang saya ikut terlibat seperti itu, dan guru yang memang mendorong saya untuk menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan kelas meeting itu di lapangan, seperti yang memang wasitnya saya sendiri lah katakan, yang memang wasit futsal. Kalau di futsal wasit poli ditunjuk sebagai wasit poli siapa gitu, yang basket siapa gitu. Yang memang itu kalau menurut saya kemarin mungkin sudah disampaikan juga ketika di tingkatan SMA, SEM itu sudah ada gitu sebetulnya, tetapi memang tahapan-tahapannya atau bahasa-bahasa ilmiahnya baru kita dapatkan hari ini di kegiatan diseminasi PKG PJOK gitu. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Edit. Dan yang saya garis bawahi bahwa ketika kasih kurikulum diberikan langsung program oleh kita, sebetulnya dipermudah Pak Edit oleh kita, mengurangi beban mereka gitu. Ketika punya programnya jelas dan memang lini masanya juga jelas dan disampaikan dengan runtut gitu ya, mereka pun akan menerima, termasuk mungkin bendahara sekolah pun akan mempermudah kita juga karena programnya jelas loh gitu, disampaikan terlebih dahulu, tidak omong kosong gitu. Karena memang program-program yang tidak direalisasikan, tidak disetujui oleh pihak sekolah itu yaitu tadi program omong kosong, tidak berbentuk data gitu, seperti itu. Ketika berbentuk data, lini masanya jelas, programnya jelas, ya insya Allah diterima dengan baik. Seperti itu saja mungkin. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombal dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Kalau sudah dipresentasikan, saya rasa sudah semua. Tapi mungkin saya ingin mendengar bahwa apakah mendapatkan masukan serta umpan balik yang baik, ataukah misalkan bertimbal balik dengan program yang Bapak Ibu sampaikan, atau seperti apa, silahkan sampaikan Bapak Ibu, mangga. Ya, silakan. Alhamdulillah, Dep. Malah begitu ayah tampil ke depan teh udah langsung aplaus dan tepuk tangan dan sebagainya ya. Ya mereka menyimak apa yang ayah terangkan. Lihatlah, coba juga udah lihat dari videonya gitu ya. Sampai-sampai guru agama bertanya masalah keamanannya. Wah, kata saya salut sekali, bagus tuh. Nah, itu jelaskan, itu ada umpan balik gitu ya. Ada masukan sampai memperhatikan masalah keamanan kalau anak menjadi panitia dan sebagainya. Nah, ayah jelaskan seperti ada aset politik, kita kerjasama dengan pihak keamanan atau dengan lingkungan Karangtoro dan sebagainya itulah. Ya. Alhamdulillah mendapat aplaus terutama dari Ibu Kepala Sekolah dari awal sudah gituan dan memberikan contoh dan dijadikan contoh lah gitu tentang pembelajaran PJOK melalui pembelajaran SEM berbasis proyek itu. Itu Cep, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang seperti itu ya. Bapak Ibu dan juga ayah mungkin merasakan sendiri ketika memang programnya jelas, ketika ada pertanyaan apapun yang masuk ke kita selaku pemateri lah katakan atau menyampaikan RTL, kita akan mudah menjawab karena programnya jelas loh. Ketika ada misalkan seperti halnya tadi ayah, asas keselamatannya ya memang sudah kita ada jawabannya lah gitu ya, jawabannya gitu. Ya harapannya seperti itu ya Bapak Ibu, ketika memang Bapak Ibu membuat program, ya programnya
terstruktur dengan baik seperti itu dan disampaikan terlebih dahulu ke komunitas belajar di sekolah biar mendapatkan masukan atau kritik atau saran membangun biar kita perbaiki bersama-sama dan menyamakan visi dan misi juga seperti itu biar terrealisasinya lebih mudah dan tujuannya tercapai seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu ada lagi mungkin boleh satu orang lagi dari yang lain silakan mungkin Pak Bayu, Pak Gugum, Bu Silmi atau yang lain tidak senior terus nih ayo muncul silakan mangga. Silahkan Pak Anggia mungkin mangga. Ya silahkan Pak Anggia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bernuhun ke Bapak Sil atas waktosna izin menyampaikan untuk masukan. Untuk saya Pak, untuk pribadi, untuk berbicara di depan suatu resmi itu baru pertama kali Pak. Biasanya untuk saya itu cuman sebagai rakyat biasanya seperti itu. Jadi ketambah untuk dipanggil itu kan banyak senior seperti CGP, PP gitu. Itu kan suatu pengalaman yang luar biasa gitu, membutuhkan mental yang luar biasa. Alhamdulillah untuk kemarin saya menyampaikan program yang saya sampaikan kemarin tentang bullying itu sangat respon yang luar biasa dari guru kelas yang lain. Ternyata bukan di PJOK saja, ternyata mereka juga merasakan hal seperti itu. Malahan mereka juga akan membantu supaya proyek ini menjadi bukan hanya proyek PJOK saja, tapi untuk proyek sekolah saya gitu Pak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang baik sekali ketika di sekolah apalagi ada yang sudah CGP lah katakannya PPG atau yang senior pun ikut serta dan menyukseskan rencana kita atau program kita ke depan, apalagi memberikan masukan yang baik gitu. Seperti halnya Pak Anggia sendiri ketika menyampaikan materi ya saya lihat karena banyak guru-guru yang lulusan CGP ternyata memang feedbacknya atau pertanyaan-pertanyaan membangun dan juga mungkin masukan membangunnya sangat baik sekali dan sampai yang disampaikan oleh Pak Anggia tadi bukan hanya proyek PJOK saja, mereka pun ingin atau akan membantu berarti ya mencapai tujuan yang memang ingin dicapai sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh Pak Anggia sendiri. Ya, cukup baik sekali. Terima kasih Pak Anggia. Yang selanjutnya apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Nah, ini ada video, foto kegiatan, dan juga dokumen lain yang relevan. Saya rasa ini sudah semua saya lihat ya. Bapak Ibu, kita lewat saja ini. Dokumentasi video sudah jelas, foto ketika sudah ada video ya saya rasa sudah cukup sih seperti itu. Tetapi memang ada beberapa peserta yang saya berikan masukan belum ada daftar hadir dan juga notula yang memang harus dilengkapi itu gitu. Seperti itu. Tapi saya rasa dari keseluruhan dari 13 orang kelas kita ya sudah 90% ini masuk ke kriteria penilaian yang memang sudah ada di rubrik seperti itu. Izin dilanjutkan saja, kita lewat ini analisis umpan balik rencana tindak lanjut. Saya rasa tidak usah Bapak Ibu, cukup saja.
Udah terima kasih ini. Mari kita lanjut Ini materi. baik. Mari kita lanjut materi pengantar bukti karya. Ada satu lagi Bapak Ibu PPT yang memang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi materinya tidak cukup sampai di sini. Jadi ada bukti karya. Share screen untuk PPT yang lumayan panjang nih, 1 jam. Mudah-mudahan selesai lah dan jelas. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dirasa membingungkan cara penyampaian saya, boleh langsung ditanyakan saja ya Bapak Ibu, karena memang berkaitan dengan bukti karya yang akan Bapak Ibu buat nanti, seperti itu. Biar lebih jelas, biar nggak kebingungan nanti buat bukti karyanya. Manawi teh atos RTL mah aya keneh nya. Upami itu disampaikan kan. Hartos relate ya, hartosna. Ya, memang seperti itulah ya, ketika motivasi kita kadang agak menurun ya. Tetapi memang ini adalah bagian dari tugas kita yang memang harus kita selesaikan, dan juga ini satu syarat juga, syarat kelulusan Bapak Ibu yang memang harus dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu, PPT berikutnya lumayan panjang, selesai 1 jam ya, 1 jam full 60 menit mudah-mudahan. Ini terkait dengan bukti karya di PMM atau di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ya mungkin Bapak Ibu sudah sering ya buka PMM seperti itu, dan juga mengisi, ya mungkin sampai ada yang pernah membuat bukti karya, mungkin ada, atau belum pernah Bapak Ibu? Ada yang pernah mungkin buat bukti karya apapun itu. Nah ini salah satu, atau yang belum pernah membuat bukti karya, di sini tempatnya kita ya, kegiatan PKG PJOK. Untuk topik pembahasannya, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, nanti akan saya sampaikan alurnya dan bagaimana cara Bapak Ibu membuat bukti karya dan pilihan-pilihannya apa saja. Yang kedua, bagaimana cara mengunggahnya di PMM, seperti itu, biar tidak kebingungan. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Revisi November katanya, ini sudah direvisi karena dulu kalau saya sendiri selaku peserta saya harus ngupload sendiri ke PMM karyanya. Tetapi kalau sekarang di LMS itu udah otomatis ketika kita masukkan bukti karya kita di LMS, otomatis juga ke PMM, tinggal copy aja linknya, pasti lagi ke LMS, sudah selesai, cukup. Kalau dulu di PMM itu di bukti karya harus ngupload sendiri gitu. Lumayan ribet, lumayan sulit gitu. Kalau sekarang udah otomatis semuanya di LMS ya Bapak Ibu. Nah ini untuk perjalanan peserta program PKG PJOK yang memang sudah kita lewati ya Bapak Ibu. Minggu ke-1 sampai dengan 5 ada pembukaan orientasi,
pembelajaran asinkronus dan tatap maya ya. Minggu ke-6 kemarin kita laksanakan tatap muka ya. Dari keberangkatan, pembelajaran tatap muka, kepulangan ya. Minggu ke-7 sampai 10 full asinkronus dan tatap maya. Dan yang terakhir di minggu ke-11 dan 12 ya, detik-detik terakhir kita menyelesaikan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini harus disibukkan kembali kemarin dengan RTL yang memang lumayan ya, yang period gitulah ya, istilah nama, nyampe berpikir bolak-balik menyusun program dan harus disampaikan juga ke KBS yang memang ada yang pertama kali menyampaikan, ada yang memang sudah mungkin pernah menyampaikan program. Ya, pengalaman berharga lah seperti itu. Dan yang terakhir ini unggah dokumentasi bukti karya di minggu ke-11 dan nanti mungkin penutupannya di akhir minggu ke-12 ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dan mengunggah bukti karya. Membuat dan mengunggah bukti karya. Kalau kira-kira kalau kita menganalisis kata membuat, bagaimana tuh Bapak Ibu? Membuat itu kan berarti konteksnya membuat sendirilah ya Bapak Ibu, membuat. Adapun memang sumber-sumber yang lain cantumkanlah di bukti karya yang kita buat seperti itu. Jangan sampai kita copyright atau copy paste dari orang lain terkena plagiarisme seperti itu. Dan itu bisa jadi catatan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Ya, jadi berhubungan dengan materi yang dipelajari oleh Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak melaksanakan atau membuat bukti karya dan diunggah di PMM, mungkin kelulusan Bapak Ibu tidak akan didapatkan seperti itu. Bukti karya adalah produk orisinil. Saya orisinil 3 kali itu ya Bapak Ibu. Bukan merupakan hasil plagiarisme kayak orang lain, karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kemarin saya sudah Jimit juga dengan BBGP secara nasional dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dari wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi lain terkait dengan bukti karya. Adapun pasti Bapak Ibu juga timbul pertanyaan nanti terkait dengan bukti karya ini. Silakan ditanyakan kalau memang kebingungan nanti seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sekiranya dibutuhkan silakan boleh dipoto atau di screenshot saja ya Bapak Ibu. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video nih ya Bapak Ibu, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas seperti halnya yang mengikuti kegiatan atau kemarin PPG seperti itu ya. Kalau untuk karyanya berupa video. Untuk isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara ya, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Saya rasa Bapak Ibu selaku pendidik ya berpikirlah tidak mungkin kalau saya rasa ketika isi dalam video atau bukti karya yang Bapak Ibu buat ada poin-poin tersebut. Yang selanjutnya, video menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, ini ada persetujuan terlebih dahulu. Nanti dokumennya ada di LMS. Harus persetujuan dulu ketika memang video.
otomatis ada persetujuan dulu kepala sekolah dan juga wali, termasuk mungkin peserta didiknya. Karena memang yang ditakutkan nanti, kalau sekarang saya rasa bisa jadi tidak lah ya. Tapi nanti ketika mereka sudah besar, ada gambar-gambar mereka misalkan tahu hukum, bisa menggugat ke kita selaku guru, karena di video tersebut ada mereka. Ya, seperti itu. Jadi kenapa harus ada persetujuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiarisme orang lain. Tadi sudah disampaikan. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi referensi kalau misalkan RPP atau modul ajar, berarti daftar pustakanya harus ada, referensinya harus ada, jelas. Tidak ente bolos strong lah gitu ya. Kalau copy paste dari orang lain teh asal copy paste gitu ya. Sumbernya tidak dicantumkan, harus dicantumkan sumbernya Bapak Ibu. Alur validitas bukti karya untuk PKG PJOK, karena akan divalidasi oleh saya sendiri nanti selaku fasilitator. Nah, ini Bapak Ibu alur aktivitas bukti karya di LMS. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ataupun sambil buka ini LMS. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Ya. Di semua modul silahkan dibuka. Di paling bawah ya Bapak Ibu ada aktivitas bukti karya yang terbagi menjadi 3. Ya, kita lihat di situ ada unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, dan yang terakhir berbagi bukti karya. Ada 3. Ya, ketika Bapak Ibu unggah bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu mau mengunggah draft bukti karya, ada di sebelah kiri. Ya, Bapak Ibu ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada semua modul yang ditandai, di bawahnya ada bukti karya yang memang ditandai juga. Ya, ketika mau unggah draft bukti karya, klik itu. Ya, Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu, kalau mau unggah bukti karya, jadi Bapak Ibu di samping sebelah kiri ada kedua dari bawah ada bukti karya, di situ dibuka aja. Selanjutnya refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, refleksi itu nanti sesudah diunggah bukti karya. Nah, itu di akhir kita tatap maya. Selanjutnya yang ketiga, berbagi bukti karya. Nah, salinan tautan bukti karya yang memang udah divalidasi oleh saya sendiri dan dinyatakan lulus untuk di up ke PMM, maka itu linknya di copy, maka silahkan bagikan oleh Bapak Ibu di poin yang ketiga, berbagi bukti karya. Klik dan paste linknya ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Jadi bukti karya, ketika Bapak Ibu mau unggah bukti karya, Bapak Ibu silahkan klik menu bukti karya di sebelah kiri kedua dari bawah seperti itu. Next. Nah, ini di dalam unggah bukti karya yang sudah saya sampaikan barusan, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama akan tampil periode pengumpulan. Ya Bapak Ibu, periode pengumpulan. Silakan Bapak Ibu lihat. Bisa jadi yang memang ditampilkan di PPT ini salah. Karena memang takutnya di materi-materi yang sebelum Bapak Ibu atau lini masa Bapak Ibu. Atau mungkin tanggal 26 bulan 8 2024 kalau ini kan ya berbeda berarti lini masanya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat lini masanya, periode pengumpulannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya yang kedua,
ada lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK yang disampaikan tadi ya Bapak Ibu. Lembar persetujuan itu di dalamnya memang ada berkas-berkas yang Bapak Ibu harus isi seperti nama peserta, instansi peserta, tahun pendidikan PKG PJOK, jenis bukti karya yang dipilihnya apa, nama sekolah, selanjutnya nama kelompok peserta didik, kelas dan tahun ajaran peserta didik di dalamnya. Silakan Bapak Ibu diklik saja di menu unduh lembar pernyataan persetujuan. Selanjutnya setelah diunduh, make a copy, di-copy oleh Bapak Ibu dokumennya. Silakan dibuka, boleh bisa langsung dikerjakan oleh Bapak Ibu. Udah masuk ke file Bapak Ibu sendiri ya. Itu diisi oleh Bapak Ibu, dicentang 4 poin yang ada di bawah setelah Bapak Ibu mengisi yang disampaikan tadi terkait dengan nama peserta, instansi, dan sampai tanggal pengambilan gambar, foto atau video. Silakan diisi saja, diberikan tanda centang 4-4-nya, selanjutnya ditandatangan oleh kepala sekolah dan juga Bapak Ibu sendiri selaku peserta PKG PJOK. Nah, di menu yang ketiga ada kerjakan. Nah, ini untuk memulai mengunggah produk bukti karya ya Bapak Ibu. Ini untuk mengerjakan atau mulai mengunggah bukti karya. Jelas ya Bapak Ibu sampai sini? Ada pertanyaan mungkin? Jelas ya? Pak Eden, kumaha eta jelas Pak Eden. Ngadon ngahulang. Berkolaborasi saja nanti memang. Kalau saya percayalah Bapak Ibu, karena saya lihat sering berkolaborasi, baik yang Sukalarang, yang Sukaraja, silakan Pak Gugum. Kalau ada kesulitan silakan berkolaborasi dengan senior komplotannya ayah saja lah di Sukalarang, silakan. Selanjutnya untuk Pak Eden, saya juga percaya ada di situ, ada juga Pak Bayu dan Bu Silmi. Ya, kita saling melengkapi saja ya Bapak Ibu. Biar sama-sama selesai dan berbagi pengetahuan terkait dengan unggahan. Insyaallah. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini di dalam yang tadi disampaikan oleh saya, di dalam lembar pernyataan yang sudah di-copy oleh Bapak Ibu, di dalamnya setelah mengisi biodata dan jenis karya yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu, di situ ada poin 4. Saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi ke peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, video, dan juga foto atau video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Ini perlu di checklist ya Bapak Ibu, semuanya ditandatangan oleh Bapak Ibu sendiri selaku peserta PKG PJOK dan juga diketahui oleh kepala sekolah. Ini harus ada ya Bapak Ibu. Dan diunggah bersama dengan produk bukti karya. Dan nanti di di LMS-nya ada khusus link bukti karya dan juga link lembar pernyataan yang sudah dibubuhi tanda tangan peserta dan juga mengetahui kepala sekolah. Oke, next. Nah, yang sudah saya sampaikan kemarin dan juga tadi juga sebelum kita mulai materi, jadi kategori bukti karyanya ada 3 ya, ada 3 pilihan diferensiasi ya meren ya Pak Yusuf ya ini teh. Jadi yang pertama praktik baik, praktik pembelajaran, dan juga RPP atau modul ajar. Mana menurut Bapak Ibu yang paling mudah? Nanti silahkan ya, mau praktik baik kah, praktik pembelajaran kah, atau RPP
modul ajar, RPP atau modul ajar seperti itu. Untuk praktik baik di dalamnya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen. Nah, ini harus ada ketika berbagi praktik baik, dokumen PDF ataupun video. Oh ya, dokumen PDF atau video praktik baik pembelajaran. Ya. Yang memang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu selama kegiatan diseminasi PKG PJOK. Ya. Berupa refleksi modul ya Bapak Ibu. Atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Berupa PDF atau video seperti itu. Nah, untuk praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Seperti halnya kemarin, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Tapi harus jelas, ya Bapak Ibu, harus jelas. Harus bisa memperlihatkan praktik pembelajaran yang memang betul-betul relevan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di kegiatan diseminasi PKG PJOK. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ya, Bapak Ibu. Kemarin ada pertanyaan dari kabupaten atau provinsi yang lain terkait dengan bukti karya ini. Apakah bukti karya ini boleh RPP atau video yang sudah kita laksanakan kemarin di modul sebelumnya, ataukah memang harus membuat dari nol? Seperti itu. Katanya kalau untuk modul ajar dan video, misalkan mau video atau modul ajar boleh, asal memenuhi kriteria penilaian. Nah, setelah ini mungkin akan disampaikan nanti kriteria penilaiannya seperti apa untuk kategori bukti karya ini. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria, ya silahkan boleh ya. Tapi saya akan memeriksanya mungkin lebih detail juga untuk mempermudah Bapak Ibu ketika memang belum masuk ke kriteria penilaian, karena nilainya harus 100%. Ketika memang nilainya tidak 100%, otomatis akan balik lagi ke Bapak Ibu, harus perbaikan. Seperti itu. Jadi ketika memang tidak kurang sesuai, maka akan balik lagi ke Bapak Ibu sendiri gitu, untuk perbaikan, dan memang harus tuntas itu sampai terbit di PMM. Yaitu Bapak Ibu pilihannya jadi ada 3, praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar. Silakan Bapak Ibu pilih. Boleh didiskusikan, boleh nggak sama dengan yang lain, misalkan semuanya sama, boleh, silakan Bapak Ibu. Mau enggak ya? Karena ini diferensiasi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini, Bapak Ibu silakan. Pak Eden, aya pencerahan gening akhirna mah. Tong sok kaloba ngalamun Pak Eden tuh. Fasilitator ada bager ka urang-urang mah teh. Aya pilihan, aya pencerahan Pak Eden. Aduh, alhamdulillah Cep. Ayo tos ningali kieu mah kantun milih mah. Insyaallah lah, semangat deui. Regreg-regnya. Ya. Yang pasti tetap muka deh. yang pasti mah harus orsinil gitu aja lah Bapak Ibu ya. Yang harus orsinil karena memang plagiarisme itu nanti akan terlihat langsung seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sambil buka. Oke. Untuk unggah draft bukti karya di LMS ada berbagai kategori yang memang Bapak sesuai dengan Bapak Ibu pilih tadi ya, 3 tadi ya. Kita fokus dulu ke mungkin ada beberapa peserta nanti yang memilih kategori praktik baik misalkan ya.
di dalam setelah Bapak Ibu mengeklik kerjakan, ya Bapak Ibu, izin takut ada yang terlewat atau tidak. Ketika memang sudah Bapak Ibu mengklik kerjakan yang tadi, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Yang pertama untuk kategori, yang kedua bentuk karya, judul, deskripsi ya. Untuk pilih kategori dari produk bukti karya Anda, misalkan kita fokusnya ke praktik baik ya. Nah, pilih bentuk karya di produk yang telah Anda buat. Nah, ketika Bapak Ibu memilih kategorinya praktik baik, maka bentuk bukti karyanya di situ ada dua pilihan. Ya, Bapak Ibu, ada video, ada PDF. Ketika Bapak Ibu memilih kategori praktik baik, ada video dan juga PDF. Mana yang Bapak Ibu buat untuk kategori praktik baik, video kah atau PDF kah? Yang selanjutnya, kalau klik Bapak Ibu untuk video, maka akan muncul tautan video YouTube. Itu berupa RTL, alamat link yang memang sudah Bapak Ibu kirim di YouTube. Copy paste ya, tempelkan di tautan video YouTube ya, untuk yang memilih video. Untuk PDF berarti diarahkan untuk mengunggah PDF ya Bapak Ibu, untuk bentuk karya. Selanjutnya untuk judul, lengkapi judul bukti karya. Nah, untuk judul bukti karya ini silakan Bapak Ibu ketik masing-masing. Contoh di situ pembelajaran matematika ya. Tetapi harus dilengkapi dengan tambahan hashtag. Ya, boleh Bapak Ibu di foto ini ya hashtagnya. Nanti ketika judul harus ada hashtag ini. Ketika memang tidak ada hashtag ini, akan balik lagi ke Bapak Ibu nanti ya terkait dengan judulnya. Hashtagnya PKG PJOK, selanjutnya guru belajar dan murid belajar. Hashtag 3 ini harus ada di judul. Ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu, jelas ya? Mudah-mudahan. Ya, siap. Oke, boleh dipoto kalau memang takut lupa seperti itu. Selanjutnya untuk deskripsi yang poin keempat, silahkan Bapak Ibu berikan deskripsi singkat untuk bukti karya Anda. Ya, di situ maksimalnya 5.000 karakter ya Bapak Ibu, dan untuk judul hanya 100 karakter saja ya judul. Ya, jadi dibatasi, jadi secara singkat saja. Itu Bapak Ibu terkait dengan unggah bukti karya praktik baik. Untuk poin yang keempat. Selanjutnya poin yang kelima masih kategori praktik baik ya. Selanjutnya untuk jenjang. Di jenjang silakan Bapak Ibu pilih jenjang. Ketika diklik jenjang, di situ ada pilihannya tidak terkait jenjang ya Bapak Ibu. Ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB SD, SLB SMP, SLB SMA, kesetaraan SD, kesetaraan SMP, kesetaraan SMA. Nah, di situ silakan Bapak Ibu pilih dan menyesuaikan dengan bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat. Selanjutnya yang keenam, kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya ketika Bapak Ibu mengklik jenjang misalkan SD atau SMP, maka di situ akan muncul kelas. Kelasnya apakah kelas 7, 8, dan 9 atau untuk jenjang SMP. Kalau mungkin SMA akan berbeda, muncul kembali kelas. SD pun sama. Ataukah
bisa mengklik tidak terkait kelas, silahkan boleh ya. Tapi lebih baik kan kalau modul ajar ataupun yang lainnya, kecuali memang bukti karyanya berbagi praktik baik tidak terkait kelas, ya silahkan klik tidak terkait kelas. Selanjutnya pilih tema bukti karya. Tema bukti karya di dalamnya ada pilihan di situ apakah implementasi kurikulum merdeka, pengembangan diri, proyek penguatan Pancasila, ataupun ada pilihan juga lainnya untuk tema. Selanjutnya untuk sarana. Kalau untuk sarana di situ akan muncul sarana apakah pakai sarana ataukah tidak pakai sarana. Hanya dua pilihan, pakai atau tidak pakai. Seperti itu. Selanjutnya untuk unggah lembar persetujuan bukti karya yang tadi sudah diisi ya Bapak Ibu, terkait dengan lembar unggah atau persetujuan bukti karya yang sudah diisi dan dibubuhi tanda tangan oleh Bapak Ibu juga kepala sekolah dan sudah dicentang yang 4 tadi. Nah, Bapak Ibu silahkan diunduh berkasnya dan juga dimasukkan berkasnya ke unggah lembar persetujuan bukti karya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Seperti itu. Itu untuk kategori praktik baik. Next, Bapak Ibu. Oke, praktik baik sudah. Selanjutnya ke kategori praktik pembelajaran. Untuk kategori praktik pembelajaran, di sini yang pertama unggah bukti karya seperti halnya tadi. Itu juga sama pilihannya, ada video dan juga PDF ya Bapak Ibu. Silakan ketika yang PDF diunggah berkasnya dan juga yang video disematkan link URL video. Seperti itu. Selanjutnya untuk bentuk bukti karya sudah disampaikan. Untuk judul juga sama ya Bapak Ibu, hashtagnya jangan lupa 3 hashtag, PKGPJOK, guru belajar, dan murid belajar. Deskripsinya juga masih sama ya, akan diisi 5.000 karakter untuk judul 100 karakter. Selanjutnya untuk jenjang silahkan klik oleh Bapak Ibu ketika memilih kategori praktik pembelajaran. Jenjangnya silahkan Bapak Ibu pilih apakah tidak terkait jenjang ataukah SD, SMP, SMA atau SMK. Selanjutnya Bapak Ibu sarananya juga silahkan diklik sama untuk sarana pakai atau tidak pakai, dan juga unggah berkas atau setelah diunggah Bapak Ibu silakan langsung klik kumpulkan seperti itu. Unggahnya maksimal 10 MB ya terkait dengan persetujuan bukti karya. 10 MB ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul keterangan kalau lebih berarti tidak akan masuk. Selanjutnya kategori yang terakhir, RPP atau modul ajar. Jika modul ajar atau RPP ya silahkan pilih kategorinya RPP atau modul ajar. Untuk karyanya berarti PDF ya Bapak Ibu karya. Videonya silahkan sama dengan tadi
menghapus karakter, dan kalau untuk RPP ada tujuan pelajaran ya. Contoh atau di modul ajar atau RPP kan ada tujuannya, tinggal di copy aja, paste di link LMS di poin tujuan yang poin yang menerima. Selanjutnya untuk jenjang masih sama. Nah, untuk bedanya di RPP itu untuk kelas juga masih sama, bedanya ada asesmen ya Bapak Ibu. Ada asesmen. Asesmennya seperti apa? Apakah terdapat asesmen formatif, sumatif, ataupun yang lainnya? Silakan Bapak Ibu masukkan di situ ya. Selanjutnya untuk mode pembelajaran, dilengkapi dengan mode pembelajaran ya. Mode pembelajaran daring atau campuran. Mode mengajarnya silakan Bapak Ibu bisa diketik saja secara langsung. Di situ ada contoh pembelajaran. Selanjutnya untuk unggah persetujuan bukti karya masih sama ya Bapak Ibu, 10 MB tadi. Silakan setelah selesai seluruhnya silakan dikumpul. Nah, ini untuk konfirmasi unggah bukti karya. Nanti setelah diunggah atau dikumpulkan tadi, maka klik kumpulkan, maka akan muncul konfirmasi Bapak Ibu. Konfirmasinya seperti ini ya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi atau penilaian. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jika sudah dikumpulkan, Bapak Ibu tidak bisa edit lagi ya. Tidak bisa edit lagi. Bapak Ibu harus menunggu dulu validasi dari saya sendiri selaku fasilitator. Ya. Aman ya Bapak Ibu. Jika dikumpulkan tidak bisa diedit. Setelah dikumpulkan tadi dan tidak bisa diedit kembali, Bapak Ibu bisa lihat konfirmasi unggah draft yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi. Ya, di situ diunggah draft bukti karya ada status akan muncul sedang ditinjau. Ya, akan muncul sedang ditinjau. Setelah Anda melakukan konfirmasi status draft, bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, itu berarti sedang divalidasi oleh fasilitator. Seperti itu. Oke. Nah, untuk putusan utama dari validasi bukti karya, yang pertama, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Ya, jadi akan ditinjau sesuai dengan ini, sesuai dengan rubrik. Jadi saya tidak asal-asalan ya Bapak Ibu, sesuai atau tidak seperti itu. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, tidak masuk ke kriteria penilaian, maka perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu, butuh perbaikan seperti itu ya. Dan tidak akan langsung diunggah ke PMM, maka perlu perbaikan dulu dan dikirim kembali
baru nanti setelah selesai dinyatakan usai, maka akan otomatis unggah sendiri ke PNM. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan, sebaliknya mohon maaf, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PNM secara otomatis, ya, secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak unggah lagi ke PMM, jadi langsung ya akan terunggah otomatis oleh LMS ke PNM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator yang tadi ya, dicek secara berkala ya Bapak Ibu. Nah ini, apakah statusnya sedang ditinjau ataukah misalkan butuh perbaikan. Seperti itu. Nah, yang butuh perbaikan itu ini Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Nah, di status ketika memang butuh perbaikan akan muncul, warnanya akan berbeda ya. Dan apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka akan melihat status perlu perbaikan. Dan juga perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Bapak Ibu bisa melihat perbaikan nih ya. Kan itu ada nilainya yang muncul, yang diklik oleh fasilitator. Mana yang belum masuk kategori penilaian. Dilihat penilaiannya ketika memang butuh perbaikannya di mana nih. Ya, atau Bapak Ibu bisa melihat komentar saya sendiri, komen saya sendiri. Ya, nanti diunggah bukti karya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lebih detailnya, silahkan boleh Bapak Ibu lihat penilaian ini untuk melihat tidak apa yang tidak sesuai, ya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Selanjutnya, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan. Nah, di poin yang paling bawah ada menu perbaiki. Silahkan klik perbaiki ya Bapak Ibu. Ketika memang muncul status perlu perbaikan. Selanjutnya masih putusan utama. Ketika memang perlu perbaikan, ya Bapak Ibu tinggal unggah lembar persetujuan bukti karya kalau memang persetujuan bukti karyanya tidak sesuai. Jika memang unggah bukti karyanya sudah sesuai, maka tidak usah lagi diunggah persetujuan bukti karyanya, ya. Kalau memang sudah sesuai, kalau tidak sesuai berarti harus unggah ulang. Caranya gimana? Caranya tinggal klik saja ikon tanda X berwarna merah. Selanjutnya akan muncul konfirmasi untuk menghapus ya. Selanjutnya unggah ulang Bapak Ibu lembar persetujuan yang tidak sesuai tadi. Kalau memang sudah sesuai, udah biarkan saja. Kalau misalkan umpan baliknya hanya misalkan bukti karyanya saja yang tidak sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pun mohon dicek secara berkala. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk dokumen bukti karyanya atau berkas bukti karyanya ataupun video bukti karyanya ketika memang tidak sesuai pun sama. Ya. Bapak Ibu, silakan klik icon tanda merah untuk menghapus dan unggah ulang juga ya Bapak Ibu. Kalau memang bukti karyanya yang tidak sesuai ya di kriteria penilaian yang sudah disampaikan kan. Oke. Nah, ketika dinyatakan lulus validasi ya Bapak Ibu, ketika dinyatakan lulus validasi nih, maka akan muncul seperti ini ya. Bukti karya
telah lulus kurasi katanya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, jika bukti karya Anda telah lulus proses validasi dari fasilitator, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda telah lulus validasi. Biasanya unggah ke PMM-nya kan otomatis tuh ya Bapak Ibu. Ini tidak lama. Ya, tidak lama. Langsung bisa lihat oleh Bapak Ibu di statusnya. Ya, Bapak Ibu ketika sudah lulus kurasi itu, Bapak Ibu silakan cek secara berkala saja. Nah, selanjutnya Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Nah, statusnya akan seperti ini, menunggu terbit. Kalau memang sudah validasi tadi. Ya, Bapak Ibu. Dan ada umpan balik dari saya sendiri selaku fasilitator. Umpan baliknya tidak akan sama dengan ini karena ini adalah contoh saja ya Bapak Ibu. Contoh umpan baliknya, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda yang memang butuh perbaikan seperti itu. Kalau memang tidak butuh perbaikan ya mungkin komentarnya atau umpan baliknya tidak akan seperti itu. Anda juga dapat melihat umpan balik tadi sudah disampaikan. Tinggal lihat di status saja ya Bapak Ibu ketika sudah memenuhi kriteria atau validasi. Selanjutnya, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, ya Bapak Ibu sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, setelah terbit, mungkin tidak akan lama ya Bapak Ibu, silakan dicek secara berkala aja, diunggah draft bukti karyanya. Ketika memang sudah muncul pemberitahuan seperti ini, langsung saja klik lihat bukti karya. Ya. Dan biasanya sudah muncul centang hijau statusnya, ya Bapak Ibu. Sudah hijau. Ya, lulus biasanya seperti itu atau terbit lah. Ya. Akan muncul pemberitahuan seperti ini. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Akan diarahkan ke PMM. Klik lihat bukti karya. Akan diarahkan ke PMM. Bapak Ibu sendiri masuk ke PMM. Caranya seperti apa? Pertama, di PMM ada menu bukti karya. Ada PMM. Menu bukti karya pada PMM. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat karya Bapak Ibu sendiri. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Sudah diunggah, sudah terbit karya. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua itu, yang ketiga buka kategori karya. Kategorinya tadi yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu di LMS apa? Ya, di bukti karya Bapak Ibu sendiri. Ya, silakan diklik. Selanjutnya, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Misalkan RPP lah katakan, silakan diklik. Selanjutnya, cari tombol bagikan karya yang paling atas ada bagikan muncul yang di bawah bagikan karya. Ya. Baik. Selanjutnya, untuk poin yang ke-6, diarahkan untuk salin link. Nah, ini untuk kebutuhan LMS, PKG, PJOK. Ya, Bapak Ibu. Salin linknya sudah masuk bukti karya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Tadi kan sudah di-copy itu link bukti karyanya dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya. Kan ada poin yang ketiga ya, tadi unggah bukti karya, refleksi, dan juga
melampirkan tautan bukti karya atau berbagi bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit di deskripsi. Nah, tulis jawaban di situ yang di bawah aja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengunggah di yang lain. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengunggah di deskripsi saja atau ditulis jawaban. Klik di situ, langsung paste linknya yang dari PMM tadi. Ya, Bapak Ibu. Yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya. Nah, saya sendiri pun akan membuka di LMS Bapak Ibu, akan membuka link yang sudah Bapak Ibu sematkan apakah sesuai dengan yang sudah divalidasi oleh saya sendiri. Ketika memang link yang sudah diverifikasi oleh saya, yang sudah diunggah di PMM, nanti betul tidak link tersebut yang memang dilampirkan di LMS-nya. Di Bapak Ibu tidak bisa ya Bapak Ibu bukti karya sudah divalidasi tapi copy paste-nya link yang lain, harus link yang sama bukti karya yang memang sudah Bapak Ibu buat yang 3 pilihan. Tanya jawab dulu sepertinya ya. Boleh silakan kalau mau bertanya, enggak. Mas Sidik masih aman, Mas Sidik. Ya, silakan Pak Bayu, mangga Pak Bayu. Pak Bayu silakan. Ya Pak, terima kasih. Ini Pak yang ingin saya tanyakan itu mengenai di sini kan saya dengan Pak Edet dengan Bu Dini kemungkinan bisa mengupload itu sama pembahasanmu. Di situ gimana Pak? Ada plagiatnya enggak? Kan itu kan termasuk kolaborasi ya. Apakah itu termasuk plagiat atau tidak gitu? Maksudnya Bapak mau upload yang mana nih? Misalkan kita mau upload yang aksi nyata deh ya. Ya, aksi nyata. Tapi ya dengan konten yang sama gitu, isinya pun sama. Itu bisa dimasuk kategori plagiat apa gimana gitu? Soalnya kan kita kolaborasi gitulah di sini intinya gitu. Kalau saran saya sih, saya sendiri saran saya kalau memang terbit di PMM ya, masing-masing ya, kalau saran saya kalau Bapak Ibu yang bukan saya ini ya, tapi mempermudah Bapak Ibu kan berupa dokumen akan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Beda dengan Oh iya ya, jadi ya memang ya, gini Pak, saya itu pernah coba untuk upload bukti karya sempatlah dulu tuh. Tapi ternyata terus gagal gitu sama dari PMM-nya. Nah yang sekarang itu berarti memang tergantung dari bapaknya sendiri ya untuk secara otomatis mengupload langsung ke PMM gitu. Iya. Itu ya. Iya. Oke. Jadi memang saya arahkan ke seluruh lah ya. Saya rasa begini, yang saya katakan tadi, kalau memang berupa dokumen, nanti akan mempermudahkan Bapak untuk memang kategori penilaian yang sesuai. Tinggal edit menurut Bapak Ibu ya. Bisa tinggal edit kalau berupa dokumen saja, ya. Kalau berupa dokumen mah tinggal edit lagi. Kalau berupa video, kalau ada salah-salah dalam isi video itu harus buat ulang. Betul ya Pak Bayu ya? Harus buat ulang dari awal, dari nol. Iya, baik Pak. Ya, saran saya untuk mempermudah Bapak Ibu, tapi balik lagi ke Bapak Ibu sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu tetap memilih video, ya berarti memang ketika ke proses penilaian nanti
kalau ada yang tidak sesuai berarti harus buat video ulang, dan salah satunya mungkin nanti akan meluangkan waktu yang lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Silakanlah Bapak Ibu pintar-pintar memilih terkait dengan itu. Saya percaya dengan Bapak Ibu ya. Itu saja, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu, mangga. Ya, mangga. Ayah, silakan Ayah, mangga. Terima kasih. Saya ingin bertanya atau mungkin nanti di-share di grup tentang penilaian modul ajar gitu. Tadi dikatakan bahwa modul ajar itu harus seperti ada ininya, ada ini gitu. Iya, siap ya, siap ingin ya. di-share. Jadi nanti kita sebelum di upload itu bisa introspeksi dulu apakah ini sudah ada ininya belum gitu. Sudah ada ininya belum, seperti itu, Pak. Oke, baik ya, Iya, siap. siap. Aman, Ya, aman terima untuk mempermudah. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan, mangga. Sebelum kita lanjut kembali nih, dikit lagi sebelum kita akhiri. Pak cukup ya? Cukup mungkin. Sudah jelas. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk langkah upload video dengan tautan, pastikan video sudah diunggah melalui YouTube. Jadi ke YouTube ya Bapak Ibu, bukan ke Google Drive kalau berupa video. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Jadi harus di-share ini mah ya, katanya harus dibagikan, karena memang dibagikan ke halayak di PMM. Ketika kita untuk pribadi saja berupa video nanti nggak akan terlihat oleh orang lain. Ya Bapak Ibu. Jadi dibagikan. Klik salin, copy untuk menyalin tautan video. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dibagikan ya Bapak Ibu. Tidak di-setel untuk pribadi. Oke. Kendala video di setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat yang tadi disampaikan ya Bapak Ibu. Tidak privat. Oke, langkah mengatur visibilitas video YouTube ya. Pertama, kunjungi https://studioyoutuber.com, lalu pilih konten. Kalau saya rasa kalau yang Gen Z akan mudah karena memang mungkin sudah beberapa kali upload di YouTube seperti itu. Selanjutnya yang keduanya, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas. Selanjutnya pilih public, lalu klik publish. Nah itu untuk supaya terlihat oleh semua. Ini kendala nih Bapak Ibu. Kendala video terjadi karena tontonan di YouTube dapat terjadi kendala video tidak tersedia tontonan di YouTube dapat terjadi karena dapat masalah hak cipta. Nah, hak cipta ya Bapak Ibu kesalahannya yang memang bisa saja tidak terlihat karena berkaitan dengan hak cipta. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi saya arahkan ya tidak usah memakai latar musik lah ya Bapak Ibu. Real aja. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta ini biasanya diputar di aplikasi lain selain di YouTube ya. Ini sudah mungkin diputar di aplikasi lain selain YouTube, maka terkena hak cipta atau copyright. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ya, Bapak Ibu. Ini ada contoh pembelajaran berdiferensiasi. Video tidak tersedia karena memang melanggar hak cipta seperti itu. Kalau berupa video. Ini
untuk mengecek hak cipta video YouTube ya Bapak Ibu, masih di studio youtube.com, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diperiksa. Nah, pilih ada copyright di situ. Ketiga dari bawah. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Silakan diubah ya Bapak Ibu. Oke. Sudah seperti cukup nih. Pas nih waktunya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mangga persilakan. Bila mana ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu ditanyakan. Apakah sudah jelas semuanya? Pak Yusuf? Aman? Pak Saipal? Pak Anggia? Aman ya, bisa ditanyakan langsung saja kalau memang Bapak Ibu kebingungan atau seperti apa. Ya, gimana Pak Yusuf? Jelas mah jangan mempersulit diri, kita cari yang mudah saja gitu. Itulah. Jika ada yang mudah, kenapa harus mengambil yang sulit? Yang penting kriteria ketuntasannya, karena bagian dari tahapan kelulusan untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK, yang penting terpenuhi semua kriteria. Sudah cukup aja ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan tadilah, kalau saya jelaskan ya, sebentar Pak Sidik, kalau saya jelaskan secara rinci, takutnya kan ini direkam ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan saja ya, Bapak Ibu menyesuaikan saja mana yang lebih mudah untuk Bapak Ibu sendiri ya, silakanlah. Itu mah saya percaya ke Bapak Ibu, yang penting tidak lewat date, karena tidak ada batas waktu tambahan nanti. Di tanggal 29 sudah ada sidang, kalau nggak salah sidang kelulusan itu sudah mulai dan nilai sudah ditarik seperti itu. Jadi ini mah tidak ada injury time, harus tank tepat waktu seperti itu. Silakan Pak Sidip, enggak kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Fasil atas arahannya dan informasinya. Mungkin secara pribadi saya itu yang jadi kendala itu apa, menyesuaikan waktunya Pak Fasil. Seperti itu aja sebetulnya. Terima kasih. Ya, baik. Pak Sidik, sama-sama. Memang saya rasa semuanya juga sama, termasuk saya sendiri pun sama dalam membagi waktu kita, karena memang dengan kesibukan masing-masing, baik di sekolah, di rumah, ataupun kegiatan di luar lah ya Bapak Ibu kan. Tetapi memang ini adalah bagian dari tugas akhir yang memang kriteria ketuntasan Bapak Ibu yang harus diselesaikan, yang menentukan kelulusan juga. Mungkin sangat disayangkan ketika memang nanti hanya satu kali kita terlewat batas due date untuk tugas akhir ini, sampai-sampai kita misalkan ketuntasannya atau kelulusannya ditangguhkan seperti itu. Jadi tolong silakan saja Pak Sidik menyesuaikan waktunya. Ya pilihlah yang lebih mudah untuk Pak Sidik sendiri terkait dengan bukti karya yang akan dibuat nanti. Itu saja sarannya Pak Sidik. Terima kasih. Ya, mangga silakan Pak Bayu, silakan. Ya Pak Fasil, saya tuh masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tadi kan saya lihat ada tiga kriteria yang diupload itu. Pertama video, terus praktek baik, RPP aksi nyata, tapi di sana nggak ada artikel lah. Kira-kira artikel bisa nggak untuk dijadikan bukti karyanya? Seperti itu Pak. Kalau melihat pilihan sih nggak ada ya Pak, di dalam 3 pilihan itu nggak ada ya, kalau saya lihat nggak ada yang ditakutkan. Ya memang
ketika kita memilih yang tidak ada di 3 kriteria itu, isi di dalamnya yang ditakutkan saya misalkan mengiyakan tapi bertimbal balik dengan LMS atau PMM seperti itu. Yang ditakutkan saya menerima komentar juga dari pihak BBGP seperti itu. Itu saja sih Pak Bayu. Mangga itu mah silakan disesuaikan saja, dipilih, sudah disediakan 3 pilihan. Itu aja. Mangga. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sudah tergambar mungkin Pak Bayu apa kira-kira dari 3 itu? Paling model ajar. Model ajar ya. Silakan Ayah, mangga Ayah. Bade ngawartos sana Pak Bayu bade tiluan nana sana cep mal milih. Ari ayah kumaha eta. Naon itu naon. Ya, bukti karya teh geus dipes nu aya. Atuh daripada ngaharulang. Oh. RTLT beres be. Geus RTLT siga teh beres be. Ya Allah. Itulah Pak Bayu, karena saya kemarin sudah sampaikan bahwa ke akhir-akhir itu lumayan. Iya. Ya, tetap semangat lah Pak Ibu. Pak Ibu, kita lahir tanggal 29, jangan lupa lihat diri masa berapa terakhir yang disampaikan oleh Ayah tadi bahwa kriteria penilaian oleh saya sendiri sebentar saya bisa sampai tidak bisa menampilkan karena memang belum ada yang mengumpulkan. Harus ada satu orang yang mengerjakan dulu dan mengumpulkan baru bisa ditampilkan untuk indikator penilaian seperti itu. Nanti kalau nggak salah ada di handphone saya kemarin di screenshot kriteria penilaiannya pas waktu Jimit dengan pihak BPGP. Itu yang saya akan kirimkan setelah nanti di charger setelah Jumit ini ya Bapak Ibu ya, tenang sajalah. Itu saja mungkin Bapak Ibu materi yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan bukti karya dan tepat waktu dan sesuai dengan kriteria yang menurut Bapak Ibu mudah. Itu saja saran saya ya Bapak Ibu, jangan mempersulit diri. Yang penting selesai dan masuk ke kriteria atau indikator penilaian. Saja mungkin Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah lebih 15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaskeun, silakan. Enggak. Pak Yusuf siap gaskeun panggil. Yo di dia ya. Ikut kepala Pak Bayu. Oke. Enggak, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita jangan kendor ya. Masih ada tugas terakhir yaitu membuat bukti karya. Tetap semangat. Semoga kita semua bisa menjalankan tugas kita untuk membuat bukti karya dan memang lulus bersama, begitu saja. Amin. Sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya kembalikan lagi kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf lah. Langsung foto bareng Pak Yusuf. Pak Gugum dulu, Pak Gugum. Oh, Pak Gugum. Langsung foto bareng berarti ya, Pak. Nah, langsung foto lah. Fotona anu ieu lah.
anu Galumbira. Sok foto langsung. Foto Boro-boro gembira ya, boro-boro gembira. siapa yang Gembira, siapa yang bisa ini Bapak Ibu yang screen Pak Yusuf. silakan screen Pak Yusuf nanti dikirim di grup aja. ya, ayo Pak Yusuf. Silakan. Aku gak bisa ya itu semua. Pak Yusuf mangga. Budini cina bisa kalau Budini bisa. Ini bisa tuh. Mangga Budini, mangga aku Budini, mangga. Kumaha gayana? Layana Ya ayah kieu tah. bener ya mah. Asa dipotong. Jauh palinengan. Asa dipotong. Semangat lah. Ayo kumaha sok atuh. Ayo silakan. Ya senang Bu Silmi, ya senang Bu Silmi. Entong. Sok. Mau gimana kayaknya? Sok sengaja pose apa nama? Iya. Bapak Anggi kumaha gayana Pangi nu hade. Anggi murah tuh. Anteing ya, capek. Serius capek. Semuanya anteing. Ayo. Siap, gaskeun. Gaskeun kieu lah. Nah, siap lah. Tembak Bapak Sil. Heeh. Siap ya.